Polri menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang sebagai buntut tragedi Kanjuruhan. Irsus dan Biro Paminal juga memeriksa 28 personel, termasuk 9 perwira, terkait dugaan pelanggaran kode etik Polri. Halo pemirsa, saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, tim Lab 4 Mabes Polri menggelar olah TKP di dalam Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Olah TKP bertujuan mengumpulkan bukti-bukti terkait penyebab tragedi Kanjuruhan. Sebelumnya olah TKP juga dilakukan tim identifikasi dan forensik Polres Malang. Tim Lab 4 Mabes Polri menggelar olah TKP di dalam dan di luar Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur hari Senin kemarin. Dalam olah TKP yang berlangsung tertutup tersebut, tim Lab 4 didampingi tim Inafis Polres Malang. Sehari sebelumnya, olah TKP juga dilakukan tim identifikasi dan forensik Polres Malang. Tujuannya mengumpulkan bukti-bukti terkait penyebab tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang serta 323 lainnya luka berat. Dalam olah TKP, tim Lab 4 membawa puing-puing sisa kerusuhan pasca pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu malam lalu. Selama olah TKP, Stadion Kanjuruhan tertutup untuk umum. Banyaknya warga sipil yang melintas menghambat proses identifikasi. Demi kelancaran, warga diminta mundur dari area steril tim identifikasi dan forensik Polres Malang. Belum ada keterangan resmi terkait hasil olah TKP. Yang pasti, hasil olah TKP akan menjadi salah satu tambahan data investigasi sebagaimana instruksi Kapolri. Tragedi Kanjuruhan menjadi sorotan publik bola baik di dalam maupun di luar negeri. Jumlah korban tewas dan luka yang mencapai ratusan orang memunculkan pertanyaan besar terkait prosedur pengamanan. Publik tentu berharap investigasi tragedi Kanjuruhan dilakukan secara menyeluruh, transparan dan objektif tanpa menutupi fakta. Hasil investigasi menjadi pertaruhan reputasi Indonesia termasuk PSSI sebagai regulator. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani melaporkan. Polri menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat sebagai buntut tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Irsus dan Biro Paminal juga memeriksa 28 personel termasuk 9 perwira terkait dugaan pelanggaran kode etik Polri. Berikut laporan Nata Arman dan Oki Mahendra. Pemirsa, buntut dari tragedi 1 Oktober 2022 yang setidaknya telah menewaskan sebanyak 125 supporter Arema Malang dan juga sebanyak 2 anggota Polri yang gugur, kini Polri menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat digantikan oleh AKBP Putu Holis yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk. Kemudian juga Kapolda Jawa Timur juga memberikan hal yang sama dengan melakukan penonaktifan yang sama, yakni Danki dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Dan saat ini semuanya dalam pemeriksaan pada kali ini. Dan yang kedua, sesuai dengan perintah arahan Presiden, Bapak Kapolri memerintahkan tim kerja cepat namun dengan tetap memperhatikan standar, yakni dengan ketelitian, kemudian juga kehati-hatian, serta bisa melakukan pemeriksaan secara ilmiah. Dan tim hari ini juga melakukan pemeriksaan terkait dengan pasal 359 dan 360 KUHP dengan pemeriksaan 20 orang saksi serta menggelar perkara. Hasilnya ada kenaikan status yang sebelumnya penyelidikan menjadi
penyidikan. Kemudian hasil pemeriksaan Irsus juga dan juga Biro Paminal, update telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Polri kepada ke-28 personil dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Dan tidak hanya itu, polisi juga akan memeriksa pimpinan Liga Baru akibat buntut dari peristiwa 1 Oktober 2022 kemarin yang setidaknya menewaskan sebanyak 125 orang dan juga sebanyak 304 korban luka-luka dan 21 orang luka berat. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa nantinya juga pihak Polri akan melakukan pemeriksaan kepada sebanyak 32 CCTV yang terpasang di stadion tersebut. Kemudian polisi juga sudah mengamankan ke-6 handphone dan dari ke-6 handphone ini sudah teridentifikasi 3 handphone memang sudah murni milik korban dan 3 handphone lagi masih dalam proses penyidikan karena ketiga handphone yang belum dilakukan ini masih dalam proses pembukaan password dari handphone yang terkunci seperti itu. Dan demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Malang, Jawa Timur. Nata Arman, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan melakukan investigasi dan berjanji menindak tegas anggota TNI yang terlibat tindak kekerasan dalam tragedi Kanjuruhan. Untuk mempercepat investigasi, Panglima TNI meminta masyarakat mengirimkan bukti rekaman video yang menunjukkan tindakan represif anggota TNI yang dinilai di luar kewenangan. Lakukan investigasi sekaligus kita lanjutkan dengan proses hukum. Karena apa? Karena memang yang viral itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan. Jadi kalau KUHP-M pasal 126 sudah kena, belum lagi KUHP-nya. Jadi kita tidak akan mengarah kepada disiplin, tidak, tapi pidana. Karena memang itu sudah sangat berlebihan. Oleh karena itu kita juga menghimbau apabila ada video-video lain yang beredar kan ada beberapa ya, 2 atau 3 versi. Tapi kalau ada video lain yang juga memperlihatkan secara clear, kita akan bisa menindaklanjuti sebanyak itu. Karena memang nggak boleh terjadi lagi dan bukan tugas mereka untuk melakukan yang terlihat di video. Belum, masih terus. Karena apa? Kita juga ingin mendapatkan video-video lain selain dari yang sudah beredar. Kalau sudah yang beredar kemarin sudah jelas itu. Pemirsa, di antara ratusan korban, pasangan suami istri turut menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Korban mengajak anak semata wayang mereka saat menonton laga Arema melawan Persebaya. Sang anak diselamatkan penonton saat kerusuhan meletup. Suasana duka menyelimuti rumah pasangan suami istri Aremania yang ikut menjadi korban dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Yulian Po dan Devi Ratna, warga Bareng Raya, Kota Malang ditemukan tewas akibat kerusuhan. Saat kejadian, keduanya diketahui membawa anak sematawayangnya yang berusia 11 tahun. Anak korban Alfian Syah selamat dari tragedi setelah digendong keluar oleh seorang penonton. Sang suami Yulianto diketahui kerap menyaksikan langsung laga Arema di stadion. Sementara istrinya Devi baru pertama kali ikut nonton dalam stadion. Yang laki juga, yang laki yang istrinya jarang-jarang. Kemarin itu barengan ya Pak ya? Iya Pak, barengan. Oke, berdua aja Pak ya? Iya, sama anaknya selamat. Anaknya selamat? Iya. Oke Pak, tadi dimakamkan jam berapa Pak? Kira-kira sekitar 10-an tadi pagi. Kedua korban telah dimakamkan di TPU Mergan, Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Salah satu korban tewas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang tiba di rumah duka di Magetan, Jawa Timur. Korban, supporter Arema FC, terpisah dengan rombongan hingga ditemukan meninggal di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan ambulan yang membawa jenazah Munif Latiful Ihsan, seorang supporter Arema FC di Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur. Pria 18 tahun ini tewas menjadi salah satu korban tragedi Kanjuruhan. Korban berangkat meninggalkan rumahnya bersama rombongan berjumlah 41 orang menggunakan 2 unit minibus.
Namun saat kerusuhan terjadi, korban terpisah dengan rombongannya dan tidak diketahui keberadaannya. Korban kali terakhir diketahui menonton di atas tribun saat pertandingan akan selesai. Kerusuhan pecah, korban tidak menyusul ke lokasi berkumpulnya rombongan. Hingga korban dipastikan tewas di Rumah Sakit Saiful Anwar. Korban diduga tewas akibat terinjak dan kehabisan nafas. Itu rombongan pakai elf. Nah, terus saya dapat kabar malam sekitar jam 1 ya. Kronologinya meninggalnya itu mungkin kena gas air mata, gontok-gontokan itu. Posisi tribun dia. Korban dimakamkan di tempat pemakaman desa setempat. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Salah satu korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan adalah Aremania asal Jember. Korban meninggalkan kesan mendalam karena sebelum berangkat ke stadion sempat membelikan televisi dan perhiasan untuk ibunya. Rumah almarhum Eva di Desa Keranjingan, Sumbersari, Jember, Jawa Timur terus didatangi para pelayat. Selain warga setempat, sejumlah simpatisan Arema FC juga terus berdatangan. Kepergian korban meninggalkan kesan mendalam bagi keluarga. Sebelum berangkat ke Malang, korban sempat memberikan TV dan kalung emas untuk ibunya. Korban juga memakaikan perhiasan tersebut kepada orang tuanya. Saya mau ngebet beli TV buat ibu saya gitu, karena gak punya TV. Bilangnya begitu? Iya, kasihan mulai dulu gak punya TV. Setelah itu beli TV, sama saya yaitu belum dipakai, yaitu anaknya. Adik saya udah itu, iya. Tragedi Kanjuruhan berdampak pada penampilan Arema FC. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Anggota Polri yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan telah dimakamkan. Bribtu Fajar Yoyok Pujiono merupakan anggota Polsek Dongko, bertugas menjaga keamanan saat kerusuhan terjadi. Bribtu Fajar Yoyok Pujiono, warga Desa Sukosari, Kabupaten Trenggalek, menjadi salah satu korban meninggal dunia dari kepolisian Minggu kemarin dimakamkan di dekat kediamannya. Bribtu Yoyo mengalami luka di kepala bersama seorang rekannya yang selamat saat bertugas menjaga keamanan di dalam stadion. Cindy Novianti, istrinya, terlihat tegar saat jenazah suaminya tiba di rumah duka. Bribtu Yoyo merupakan anggota Polsek Dongko yang ditugaskan membantu pengamanan saat laga sepak bola bersama 24 anggota lainnya. Laksanakan prosesi pemakaman secara dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang bersangkutan anggota di Polsek? Yang bersangkutan almarhum semasa hidupnya terakhir berdinas di Polsek Dongko. Suasana haru begitu terasa saat Cindy Novianti, sang istri, menciumi batu nisan setelah jenazah sang suami dimakamkan. Keluarga menerima kabar korban meninggal dunia pada Sabtu malam dari kerabat yang juga seorang anggota polisi. Sebagai anak menantu, saya anggap sebagai anak sendiri, Mas, ya. Karena anak saya itu baik, keluarga baik, perhatian pada istrinya dan orang tuanya. Untuk melepas kepergian Yoyo, polisi menggelar upacara pemakaman secara kedinasan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Hingga Senin malam, 26 korban luka akibat tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. 6 orang dalam kondisi luka berat dan dirawat di ruang ICU. 6 Aremania yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan dirawat di ruang ICU karena luka berat. Beberapa di antaranya kondisi kesadaran menurun karena luka di bagian otak. Sementara 20 lainnya dirawat di ruang high care dan ruang rawat inap. PLT Direktur RSSA Malang, Kohar Harisantoso, mengatakan mayoritas korban dirawat karena sesak nafas serta luka memar di kepala dan dada akibat benturan. Penanganan terus dilakukan dengan stabilisasi untuk mengurangi gejala. Sementara 21 jenazah akhirnya berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga.
Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan 125 orang tewas akibat tragedi Kanjuruhan, sementara korban luka mencapai 323 orang. Pasca tragedi Kanjuruhan, Presiden memerintahkan untuk mengevaluasi menyeluruh. Pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai Menko Polhukam Mahfud MD. Tragedi tewasnya ratusan nyawa supporter di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur menyisakan duka mendalam. Aksi turunnya supporter ke lapangan usai pertandingan membuat polisi menembakkan gas air mata. Tembakan gas air mata tersebut membuat ribuan penonton panik berhamburan hingga berlarian berdesakan menuju pintu keluar. Di saat yang sama, pintu keluar masih terkunci. Untuk mengusut tragedi tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai Menko Polhukam Mahfud MD. Tim gabungan terdiri dari pejabat kementerian terkait, organisasi profesi olahraga sepak bola, pengamat, akademisi, serta media massa. Tugas tim gabungan diharuskan selesai dalam 2 hingga 3 pekan. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan. Sejumlah rekomendasi dikeluarkan Menko Polhukam, diantaranya untuk Polri, yang didesak untuk segera mengungkap pelaku yang terlibat dan mengevaluasi penyelenggaraan pengamanan. TNI diminta bertindak cepat terhadap anggotanya yang terekam video amatir bertindak di luar kewenangannya. Sementara Menpora diminta segera mengundang PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana daerah, dan lain-lain untuk melakukan evaluasi dan memastikan tegaknya pelaksanaan aturan. Tim Liputan melaporkan. Dalam perkembangan yang sama, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan menegaskan akan bekerja maksimal selama sebulan ke depan. Secara khusus, pemerintah akan memberikan santunan kepada korban meninggal dunia masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Ini Presiden juga sebagai tanda bela sungkawa, meskipun tentu hilangnya nyawa setiap orang itu tidak bisa dinilai dengan uang berapapun harganya, tapi Presiden berkenan untuk juga memberi santunan kepada setiap korban jiwa itu sebesar 50 juta rupiah. Dan ini akan segera dilaksanakan, tinggal kita atau kami mencocokkan dulu data-data administratif. Untuk tindakan dalam waktu pendek, yaitu dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan, Polri harus mengumumkan tindakan penertiban dan penegakan hukum. A. Penegakan disiplin kepada pejabat-pejabat struktural Polri di daerah terjadinya peristiwa. Penertiban. Yang kedua, atau B, penetapan status tersangka kepada pelaku-pelaku kerusuhan lapangan yang sudah cukup 2 alat bukti. Kemudian, Panglima TNI menjatuhkan sanksi dan memproses secara hukum bagi anggotanya yang terlibat tindakan berlebihan dan di luar kewenangan. Kemudian, pimpinan PSSI supaya
menindak tegas pelaksana yang telah lalai sehingga menyebabkan terjadinya tragedi Kanjuruhan tersebut. Nah, ini yang harus dilakukan dalam waktu pendek oleh Polri, TNI, dan PSSI. Kedua, membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF kasus Kanjuruhan yang diketuai oleh Menko Polhukam. Menko Polhukam menyampaikan nama-nama anggota tim kepada Presiden. Tim ini bekerja dalam waktu 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Dan hasil investigasi dari tim beserta rekomendasinya disampaikan kepada Presiden. Puluhan warga mendatangi rumah koordinator arisan dan investasi online menuntut pengembalian uang. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama Sergap. Bantuannya 8 untuk jalan kuda. 8